Yo guys, kembali lagi bersama saya di game MotoGP 2020 karir part ke 24 kali ini. Waduh, itu motor kita kenapa ya di belakang malah crash. Oke, di kualifikasi kita malah down ke posisi ke 18 ya, di bawah dari Andi Farid Izhar ya. Andi Farid Izhar makin kesini makin ada pengembangan ya sebenarnya ya. Waduh, dia bisa start di atasnya kita ya. Keren sih, apresiasi buat Andi Farid ya. Oke, itu kenapa motor kita di belakang ya? Ngapain dia di situ? Oke, di sini kita tunggu loading sebentar di sini. Oke, di sini ada sirkuit di Jerez kali ini. Oke, kita disarankan sebaiknya memakai ban hard dan pakai atau enggak medium atau soft ya. Ya itu tiga-tiganya sih sebenarnya, hard atau medium sih. Karena lumayan panas juga suhu treknya. Oke, di sini ada salah satu rival kita dari pertama kali race di sini. Enggak sih sebenarnya di race kemarin ya di Termas kayaknya ya. Karena kita bolak-balik kontak terus dengan Marcel Scotter. Dan ada Thomas Luthi di posisi kedua nih, salah satu teammate yang cukup keras ya di GP Moto2 kali ini. Oke, kita mulai ke sesi warm up lap. Biasanya ada Lorenzo Dalla Porta di posisi ketiga yang kemarin di Moto2 juara dunia menggunakan Moto3 menggunakan motor Leopard Racing. Itu sangat kuat sekali ya tahun kemarin Honda ya. Honda di Moto3 maksudnya. Oke, itu ada yang crash di belakang, itu siapa ya? Kalau tadi dilihat, kalau mau itu diputar balik aja harusnya sih. Tadi ada yang crash sih di turn pertama kalau nggak salah. Oke, semoga ini kita dan Andi Farid Izhar bisa beranjak ke posisi yang terdepan. Dan ini menurut saya ini Jerez nih dari dulu ya sirkuit yang lumayan susah ya. Dari main MotoGP 2018 sampai 2020. Wah, lumayan susah sih sebenarnya sih. Oke, kita di starting grid kali ini. Oke, langsung kita open throttle di sini. Oke, lampu sudah menyala, oper ke gigi 1. Oke, here we go start Jerez kali ini. Oke, kita malah startnya jelek ya di sini. Oke, kita di posisi 14 untuk sementara dan ada Andi Farid di sini. Kita kontak di sini. Oke, ada crash dari Stefano Manzi di situ. Oke, sepertinya dia ada yang terbang tadi ya di belakang ya. Ada Orgimon. Oke, mari kita lihat replaynya dari Marco Bezzecchi kali ini. Dan itu kita kontak di situ. Oh, waduh, dia terbang. Si siapa? Bulega kalau nggak salah ya. Wah, motocross skillnya skill motocrossnya diuji sekali tadi ya si Bulega ya. Untung tidak crash ya di situ. Oke, dan ada high side dari Luca Marini. Ya ampun, kita malah kontak dengan Luca Marini tadi ya. Oke, di lurusan di straight kayaknya kita bakal kena sama banyak rider deh, karena kita motornya masih belum begitu bagus ya pengembangannya. Oke, ada crash dari Cesco Raffin di sini. Kenapa di sini banyak crash ya? Oke, di sini ada onboard dari motor Idemitsu Honda tim Asia. Oke, kita sementara masih di posisi 14 ya di sini. Lumayan susah ya Jerez kali ini. Oke, kita akan mengovertake si Lorenzo Baldassari ya kalau nggak salah. Oke, masih ada Enea Bastianini di hadapan kita persis dan ada Jorge Navarro. Oke, kita terlalu memaksa untuk mengovertake dua rider sekaligus di turn ke 11 tadi. Wah, parah sebenarnya. Oke, hard braking di final turn kali ini. Oke, kita masuk di sini karena Jorge Navarro tadi sedikit melebar. Oke, untuk sementara kali ini kita agak kesusahan ya mengovertake Estrella Galicia dan Beta ya. Oke, aduh, kita malah kontak dengan Beta di situ. Oke, hampir terkena penalti. Oke, ya ampun, itu sangat agresif sekali ya. Hampir. Oke, kita malah kena penalti ya. Aduh, parah ini mah. Oke deh, tapi nggak apa-apa sih. Yang penting kita bisa jauhin aja, kita harus jaga gap aja sebenarnya. Oke, masih ada Lorenzo Dalla Porta dan Augusto Fernandez di posisi ke-9 dan posisi ke-8. Kita masih sangat kesusahan ya mengimbangi motor Italtrans dan Estrella Galicia di hadapan kita persis. Kayak gap dengan
rider di depan gak gitu jauh sih sebenarnya. Oke, dan ada Enea Bastianini. Oke, hampir kita kontak dengan Enea Bastianini. Oke, di sini masih ada Lorenzo Dalla Porta ya, lumayan susah juga di overtake di sini. Oke, kita mencoba mengovertake dari dalam dari Enea Bastianini. Nampaknya kita berhasil. Oke, memasuki rumput sedikit dan hampir saja crash. Ya ampun, kita malah di overtake lagi oleh Lorenzo Dalla Porta. Tadi bilangnya Bastianini atau Lorenzo ya? Rada keliru sih sebenarnya tadi. Karena rider di Moto tuh malah nggak gitu apalnya malah di Moto3 sama di MotoGP sebenarnya. Oke, braking memasuki final turn, mengejar Augusto Fernandez dan Remy Gardner di hadapan kita. Messi sangat kesusahan sekali untuk mengimbangi mereka berdua. Oke, hard braking memasuki turn pertama kali ini. Oke, left brake sedikit dan hampir ada kontak sedikit tadi dengan siapa tadi, Lorenzo Dalla Porta. Oh, Augusto Fernandez ternyata ya. Ini gara-gara pakai kamera on board di sini ya. Jadinya nggak gitu kelihatan. Oke, mengovertake dari Augusto Fernandez dari sisi dalam. Oke, nampaknya berhasil kita. Oke, mengejar Remy Gardner di posisi ke-7 dan kita harus mengingat si bapak dari Remy Gardner itu Wayne Gardner ya. Kita nggak boleh macem-macem dengan Remy Gardner ya sebenarnya. Nanti kalau nggak dia lapor bapaknya terus kita ditantang balapan 2 tak. Malah kalah kita ya. Di Moto2 kita aja kalah apalagi di 2 tak. Sebenarnya sih belum pernah nyoba 2 tak sih sebenarnya. Nyobanya tuh 4 tak yang tahun Valentino Rossi yang Repsol itu yang terakhir, livery terakhir 2003 kalau nggak salah. Itu sih sebenarnya. Tapi kita akan mencoba race dengan 2 tak ya. Apakah kita bisa mengimbangi seperti kita race seperti biasanya ataupun tidak ya. Kita bakal lihat nanti ya beberapa episode dari karir lagi, terus kita bakal mainin 2 tak. Sepertinya itu menantang sih. Karena yang sering aku dengar dari orang-orang yang mengerti MotoGP pada tahun 1900 lebih yang menggunakan motor 2 tak, katanya motor itu bener-bener liar banget sih katanya. Katanya begitu sih, karena saya belum pernah mencoba juga, jadi saya nggak gitu tahu. Nanti kita akan coba ya di beberapa part di ke depan ya. Emang overtake Messi mencoba overtake dari luar dari beta, nampaknya gagal ya. Waduh, ngapain kita overtake dari luar ya? Oke, bang, overtake dari dalam kalau begitu ya. Oke, nampaknya kita berhasil sedikit dan melebar sedikit. Oke, hampir aja kita masuk ke gravel tadi. Messi mengejar Petronas tim di sini dan ada Javi Vierge di posisi kelima dan posisi keempat ada Lorenzo Baldassarri. Kita masih sangat-sangat kesusahan di GP Jerez kali ini, tapi ini sebuah progres yang sangat bagus ya. Dan ini levelnya Messi standar, level standar Messi 100 ya, Messi realistik, Messi kalau nggak salah ekstrim ya kalau udah 100 ya. Apa Messi realistik saya juga kurang tahu. Yang penting ini levelnya sekitaran 100 saya sih. Terakhir setting waktu itu tuh pas pertama kali masuk Moto2 belum tak ubah sama sekali sih. Mungkin kita akan ubah menjadi 115 kembali di race kedepannya ya. Oke, di GP Jerez kali ini mengingat yang hari Minggu kepada si Alex Marquez di MotoGP Travel GP ya, atau di GP Aragon waktu itu ya. Karena dia crash di turn kedua ya. Saya juga heran sebenarnya kenapa dia bisa crash di turn kedua sih. Sebenarnya lumayan salut sih kepada si Alex Marquez ya, karena baru pernah lihat dia bisa berpotensial bisa podium kemarin di GP Lemang ya. Dan podium lagi di GP Aragon, tapi sayangnya Aragon yang kedua malah dia crash di turn kedua ya. Gara-gara dia sangat nge-push sebenarnya ya. Jadinya dia crash gitu.
sangat disayangkan sih sebenarnya sih. Dan kita mungkin akan kedatangan juara dunia baru, yaitu juara dari Suzuki ya. Waduh, tapi Messi belum tentu ya. Messi ada 3 race ke depan di Valencia 2 kali dan Portugal 1 kali. Semoga kita bisa melihat siapa juara dunia di MotoGP 2020. Apakah yang nggak pernah menang tapi leading championship, yaitu Joan Mir, atau Fabio Quartararo yang sudah menang sekitaran 3 kali di dalam satu musim kali ini? Mari kita lihat ke depannya aja ya. Semoga aja si Fabio Quartararo bisa merebut kembali juara dunianya. Tapi udah lumayan susah sih. Dia 2 kali race di race di Aragon malah begitu ya. Waduh. Tapi nggak apa-apa, semoga Fabio Quartararo bisa berjuang kembali untuk mendapatkan championship-nya dia lagi ya. Dan si Joan Mir juga cukup bagus sih sebenarnya. Cukup bagus dalam race MotoGP tahun ini ya. Tahun ini tuh ya semua championship terbuka ya, tidak hanya satu motor aja ya, tapi semuanya terbuka ya. Oke, sangat mantap sih sebenarnya tahun 2020 kali ini ya. Bisa ada juara dunia yang baru kali ini. Baru pertama kali sih lihat MotoGP yang seramai ini sih di tahun 2020. Oke, kita malah sedikit melebar tadi ke gravel tadi. Sebenarnya rada aneh sih sebenarnya sih. Karena Joan Mir tuh gimana ya, leading championship tapi nggak pernah menang. Tapi dia bisa leading championship, bisa konsisten sih sebenarnya, cukup konsisten sih sebenarnya orangnya. Tapi dia nggak pernah menang ya kalau nggak salah di GP kali ini ya, maksudnya di tahun kali ini ya, bukan di tahun-tahun kemarin ya. Kalau tahun-tahun kemarin sih saya juga kurang tahu ya, apalagi di Moto2 dan Moto3 bisa aja menang gitu ya, saya juga kurang tahu. Yang jelas tahun ini dia leading championship tapi belum pernah menang ya. Waduh. Oke, di sini sudah memasuki sektor ke-3 kali ini, udah mau masuk ke final lap ya. Wah, nggak sangka nih kita progresnya sebagus ini ya di Moto2 kali ini di Hyundai Demitsu ya. Padahal di awal-awal Hyundai Demitsu itu ya nggak bisa naik ke posisi berapa ya, ke posisi 5 gitu. Malah turun ya karena di straight kita terovertake oleh banyak rider di belakang. Oke, memasuki final turn kita harus hati-hati jangan sampai crash karena ban belakang kita udah mulai habis di sini. Dan ada kemenangan dari Thomas Luthi di GP Jerez kali ini dan ada Fabio Di Giannantonio di belakang. Oke, kita harus puas finish di posisi ke-5 atau ke-4 tadi ya. Antara dua itu. Ke-5 kali ini ya. Untung kita nggak terkena demoted ya dari penalti yang tadi kita dapatkan ya. Oke lah, terima kasih telah menonton ya. Jangan lupa tetap selalu menonton ya di episode karir ke depannya. Oke, goodbye, adios.